ancaman tambah ancaman kalau Ayu jadi janda itu mesti kayak jadi benalu untuk rumah tangga orang lain. Hai, jam dewasa tayang. Sebelum kita lanjutkan video ini, sebaiknya Klik, komen, like, and subscribe. Oke, jangan lupa ya. nggak beda ya? Ya kan biar kalian pada nggak bosen nih nampak kita nih dari kanan kiri atas bawah timur tenggara selatan barat daya. Apa lagi? Ayo sekarang nih Aku deg-degan, jujur aku deg-degan banget karena ini permintaan, salah satu permintaan. Siapa? Aku ya. Permintaan Happy untuk membahas soal janda di mata halayak. Iya nih soalnya biar nggak salah kaprah ya. Terlalu banyak hal negatif dengan janda. Jadi kita ulas semua janda ini apa sih sebenarnya gitu. Kan janda juga manusia. Ya, check it out. Mari kita bertanya kepada narasumber kita. Aduh, deg-degan aku. Kita adalah Syahlan. Oke, kita lihat dari sudut pandang yang positif-positif aja ya. Yang baik harap diterima, yang buruk ya dibuang saja. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, ini buat share juga gimana sih mungkin bebebsku juga janda itu adalah seorang ibu yang hebat. Di balik kata janda itu pasti ada sosok perempuan yang hebat untuk keluarga dan anak-anaknya. Makanya nih aku mau kulik semua itu biar Anda tidak merendahkan janda gitu. Yuk kita question pertama ya. Jujur dari hati terdalam dan ungkapin aja apa yang ingin kamu ungkapin buat ngasih edukasi kita semua. Sebenarnya nih menurut kamu sendiri tuh janda itu apa sih? Dan kenapa akhirnya kok bisa menjanda? Aku jawab dulu, janda itu adalah perempuan berperan sebagai istri lalu memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan suaminya, entah itu karena faktor ada problem, ada konflik sama suaminya, ada konflik sama keluarganya atau apalah itu, siapapun itu, atau berpisah karena ditinggal mati duluan, meninggal duluan gitu. Lalu tadi nanya apa lagi tadi? Kenapa bisa memilih jadi janda? Aku cerai hidup itu, bukan cerai mati. Jadi karena aku emang ada konflik sama mantan suami aku, jadi nggak bisa aku ceritain juga di sini. Karena salah satu yang akhirnya memutuskan untuk memilih jalan bercerai. Walaupun itu bukan satu-satunya jalan yang diridhoi ya sama Gusti Allah ya. Tapi sih sebenarnya Gusti Allah juga nggak suka sama perbuatan itu gitu loh. Tapi Gusti Allah juga membolehkan gitu ya. Jadi untuk jalan terbaik daripada saling menyakiti dan jadinya unfaedah intinya. Oke, kedua kan sebenarnya tuh mau nanya gini tuh gimana gitu loh aku. Tapi ya kamu sudah mengizinkan, baiklah. Apa? Buat para bebek semua nih. Sering banget nih ya. Kenapa stigma janda lebih negatif daripada duda? Karena aku beberapa punya temen duda itu kayak duda tuh lebih elegan gitu. Nek janda ya ampun udah dia janda loh, dia janda loh. Jadi udah negatif duluan gitu loh. Padahal belum ngerti dia tuh jodi ya kan, janda ditinggal mati atau memang janda cerai hidup. Itu dia tuh nggak ngerti itu di janda loh, itu janda loh kayak gitu. Kalau duda dia masih parlente, masih gaya-gaya aja gitu loh. Itu kenapa ya? Menurut kamu secara pribadi aja. Emang sih memang seperti itu, kesannya janda tuh lebih negatif daripada si dudanya itu gitu. Karena stigma orang timur, orang ketimuran, orang-orang kita Indonesia gini, apalagi orang Jawa gitu, itu masih yang dari keluarganya aja udah yang dari sisi keluarga tuh yang udah kayak janda, udah kayak gitu dulu, ya kan? Bener. Yang kayak gitu. Jadi yang udah yang
ohnya tuh yang kayak negatif banget. Itu kenapa? Karena janda itu lebih perempuan ya. Perempuan itu kayak dia berada di posisi yang lemah. Perempuan kan biasa kan dianggap posisi yang lemah, terus kurangnya kasih sayang, dianggapnya seperti itu, dan itu memberi stigma yang konotasinya sangat jelek sekali. Haus, kurang kasih sayang, kukas gitu loh. Jadi yang wah itu Kukas, kurang kasih sayang kalau yang nggak tahu kukas. Jadi ya berapa, terus kalau duda itu lebih ke karena dia bisa membawakan dirinya secara kan laki-laki berpikir dengan logika dan perempuan berpikir dengan perasaan. Jadi laki-laki yang mungkin lebih pede, ya dia akan pasti dia down itu pasti. Emang kayak dia keren. lebih duren. No. Emang ada jaren. Iya benar, Ya kan? Ada. That's point. Jarang ada yang jaren gitu. Duren terus dia Jadinya semakin janda lebih menawan. Apa tuh? Janda lebih menawan. Menggoda. Itu karena tradisi orang timur tuh masih seperti itu, menganggap janda itu yang negatif lah, intinya tuh yang wah jelek lah. Jadi tidak, walaupun sekarang udah zaman udah modern, tapi stigma janda lebih negatif itu tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita, dari lingkungan itu sampai kapanpun nggak pernah bisa hilang. Positifnya apa ya? Positifnya sendiri ya kita harus berkenal sih sama orang itu, sama si janda itu. Positifnya kita akan mengenali sisi baiknya dia tuh. Ya harus mengenal dulu maka tak sayang itu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang itu. Terus yang ketiga ya, next ya. Itu tadi kan dengan singkat, padat dan jelas, karena pertanyaanku juga nggak terlalu untuk menjawab panjang lebar sih. Kenapa di beberapa masyarakat di bumi ini, khususnya Indonesia, warga plus 68, janda itu menjadi 62. Sorry, apa sih 68? 8 siap. Itu tuh acara TV. Oh iya, astagfirullahaladzim. Janda itu menjadi benalu dalam rumah tangga orang lain. Kail sing nempatin kontrakan kae janda. Hati, wongnya ayu banget. Ancaman kalau ayu. Ya gitu. Betul sekali. Nek duda gitu nggak jadi ancaman nih. Tapi nih kalau udah dari temen kayak paham, temennya janda. Jadi temennya jadi ikutan jelek ya? Oh, temennya jadi ikutan jelek. Kasihan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bukan. Dulu mungkin awal-awal emang kayak gitu, Fe. Tapi ya setelah tahu kamu aslinya gimana, ya bener-bener berbanding terbalik gitu loh. Lu tuh kenal gue dari gue belum kewong. Iya, habis itu kok. Habis akhirnya kamu udah nggak kewong. Kan ada beberapa orang yang menilai, oh kalau mesti kayak gini, kamu nanti ikut kayak gini, kayak gitu. Ternyata Kayak nular ya? jangan doa kayak gitu sih. Enggak mungkin Ya, lah. maksudnya nularnya dari sifat buruknya. Sifat-sifat yang mungkin haus, mesti ngajak dolan terus, mungkin juga udah broken gitu loh. Mesti nanti kehidupannya akan menyatu gitu loh. Paham nggak? Jadi ada, ya mesti kayak gitulah. Paham kan, bebekku? Jadi tuh kenapa gitu loh kok menjadi benalu dalam rumah tangga orang lain gitu. Rumah tangga orang lain tuh bukan suami istri aja, tapi kalau misalnya punya temen janda atau punya kawan janda, itu kadang juga sesuatu yang aneh gitu loh. Untuk beberapa segelintir orang aja sih, nggak semuanya. Sekarang kan orang lebih banyak open mind dan cerdas kan guys. Itu kenapa nih menurut kamu sebagai janda sendiri? Kalau menurut aku tuh kayak apa tadi? Jadi benalu rumah tangga. Itu sebenarnya kayak apa ya? Itu pikiran dia sendiri. Gitu loh. Kalau misalnya nih contoh yang kayak tadi, itu yang kontrak itu janda loh, gitu. Oh janda loh, kok jandanya cantik lagi, hati-hati kamu, suami kamu loh. Itu kan toxic, penyakit hati. Jadi itu pikiran sendiri gitu loh. Jadi Mengadi-ngadi sendiri ya. Iya, jadi dia sudah mengemas bahwa seorang janda itu
stigmanya negatif dan semua jadi disamaratakan. Jadi janda itu buruk gitu. Jadi nanti digoreng lagi, digoreng terus, akhirnya dia memberi info sama temennya kayak itu loh, itu janda, hati-hati loh, janda suami lu kayak gitu. Sebenarnya kan emang kenapa kalau janda? Emang yang cuma bisa jadi benalu rumah tangga orang lain itu cuma janda? Iya, tapi maaf ya, kadang tuh ya juga ada janda, beberapa janda tuh yang malah ini, aduh maaf ya salah kalau bebek, jangan salah pengertian. Ada beberapa janda malah yang happy banget gitu, jadi janda dan ingin menunjukkan gitu kalau dia tuh janda dan Janda hits ya? Janda hits, Oh aku tuh my janda God. aduhai, aku tuh janda yang wah, aku tuh hidup tanpa lelaki tuh aku bisa mendapatkan lelaki beribu-ribu yang lebih oke daripada kamu. Nah gitu, menurut kamu gimana sih kalau yang kayak gitu? Ya kayak gitu emang tetap semua ada pro dan kontra ya pasti ya. Penting itu tergantung individu masing-masing ya. Kalau aku pribadi aku juga jijik sih sama orang-orang sama janda-janda yang seperti, nggak semua ya, janda-janda yang seperti itu, dia yang janda hits, janda apa, janda kaya, Ada hashtagnya sampai kayak gitu. Aku pun juga sebagai aku pun satu ibaratnya satu genre sama dia pun juga jijik gitu loh. Oh gitu. Jijik banget, aku jujur aku jijik ya. Oh sama tak kirain gitu. kadang ada orang wah ini ada janda hits terus jadi janda itu kan juga bisa hits atau gimana? Karena dia tuh Kira-kira. mungkin gini, mungkin tergantung ininya ya, dianya gimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi dulu waktu dia berumah tangga punya suami itu dia nggak bisa kemana-mana, lingkup dia tuh cuma keluarga, suami anak. Oh, iya, bisa. Lingkup dia kecil. Nah setelah dia menjadi janda dia kayak burung yang keluar dari sangkar guys. Gitu. Iya, Jadi benar-benar. dia yang kayak wah akhirnya aku bisa terbang bebas, akhirnya aku bisa mewujudkan segala impianku atau everything lah itu. bener-bener ini ya, I'm freedom gitu ya, real iya. freedom woman kayak gitu. Jadi aku jujur aku sebagai satu genre sama dia aja aku jijik yang kayak gitu. Sampai ngelus dada, ya Allah kok bisa ya sampai kayak gitu, kok dengan bangga sekali ya kayak gitu. Kadang aku tuh bukan malu, aku nggak malu untuk mengakuin kalau aku janda dan aku punya anak, aku nggak malu ngakuin itu. Cuman kalau nggak ditanya ya gue nggak akan ngomong. Oh, aku janda loh. Iya ngapain? Iya Kan makanya. gitu. Kayak sekarang kita lagi ngupload di Instagram nih misalnya, terus kita lagi lagi selfie terus nanti hashtagnya janda yang janda kaya raya, janda ini Janda terdepan. janda paling terdepan. Sekarang janda yang janda Hashtagnya tuh loh yang bikin gemes kadang. aku juga dia itu kayak mengumumkan bahwa dia tuh seorang janda yang itu lebih jadi konotasinya tuh lebih Negatif negatif Oh. lagi gitu. Jadi poinnya mending ya biasa-biasa aja ya, sewajarnya aja. Sesuatu janda itu kan mesti yang tidak diinginkan untuk semua. Untuk yang normal, wanita pasti nggak ada sih siapa yang pengen janda gitu. Nggak kan. ada wanita. Jadi ya jangan dipublis terlalu, malah kayak iki kekuatanku, harusnya jangan kayak gitu ya, harusnya betul. jangan kayak gitu guys, karena gimana pun kita kan makhluk sosial, pasti membutuh pendamping yang sampai menemani kita sampai hari tua nanti gitu ya. Betul Oke. sekali. Jadi sebenarnya janda itu jangan melulu dipikir jadi benalu dalam rumah tangga orang lain ya. Jangan berpikir seperti itu. Oke. Ada penyesalan nggak sih gitu akhirnya jadi jandas? Apapun masalahnya, anak itu tetap menjadi korban keegoisan orang tua. Sampai kayak gitu loh perjuangan gue buat ngedidik anak gue, ngebiayain anak gue gitu. Jadi tolong dong ngehargain gue juga gitu.